Halo teman-teman, kembali lagi di acara Cooking Time bersama Cook and Bake City by Electronic City. Everyone can cook. Di segmen sebelumnya kita udah buat bumbu rendangnya. Nah, di segmen ini kita akan jadiin si rendang ikan tongkolnya. Nah, ada beberapa bahan tambahan yang diperlukan untuk buat si rendang ini, teman-teman. Nah, bahannya apa aja? Ini aku kasih tahu ke teman-teman bahan-bahannya. Kayu manis dan cengkeh, daun salap, daun jeruk, minyak goreng, kelapa parut yang sudah disangrai, serai, lengkuas, dan biji pala, 1 ekor ikan tongkol segar, santan cair, santan kental. Inilah bahan-bahannya. Nah, itu dia tadi teman-teman bahan-bahannya. Kita langsung buat aja si rendangnya. Pertama-tama, ini bumbu rendang yang tadi kita buat di segmen 1. Kita matangin dulu. Di sini ada pan, kita tumis aja bumbunya pakai api sedang. Tadi kan kita blender bumbu ini udah pakai minyak ya teman-teman. Jadi buat di sininya kita nggak perlu banyak minyak lagi, sedikit aja buat bantu memisahkan si bumbu sama si dasar pancinya biar nggak nempel, nggak gosong gitu. Jadi pakai kurang lebih 1 sendok teh aja udah cukup. Ini bumbunya kita tumis aja. Kalau masak rendang teman-teman, pastiin saat bumbunya masih mentah, kita aduk terus, jangan stop ya maksudnya ya. Jadi kita aduk-aduk terus, karena kalau dari bumbunya masih mentah, dia tuh bawahnya tuh cepet banget gosongnya. Gitu. Nggak bumbu rendang aja sebenarnya, bumbu halus manapun juga sama. Jadi pas di awalnya aja, pastiin diaduk-aduk terus. Nanti pas dia udah mulai matang, dia udah ngeluarin minyaknya sendiri, itu teman-teman tinggal tidak apa-apa. Karena minyaknya udah keluar, jadi si panas dari kompornya itu nggak langsung kena si bumbunya. Ke minyaknya dulu baru ke bumbunya, gitu teman-teman. Oke, di sini teman-teman bumbunya udah mulai matang. Kalau mau tahu udah matang atau belum dari mana, dia udah keluarin minyak alami sendiri dari si bumbunya sendiri. Jadi bisa dilihat ya, nih bumbunya agak mengkilap. Dia ngeluarin minyaknya sendiri karena udah matang. Di step ini kita harus tambahin si aromatiknya. Jadi di sini ada serai, kita geprek dulu. Serai masuk, lengkuas masuk, biji pala kita geprek dikit aja. Biji pala masuk. Daun jeruk kita sobek, sobek aja. Kenapa masuknya sekarang nggak di awal? Si bumbu itu kan awalnya masih mentah kan ya. Jadi kita masak dulu bumbunya semua sampai matang rata, baru masuk aromatiknya. Karena biasa ada bumbu yang nempel di daun jeruk nih, kan banyak yang nempel-nempel nih. Kalau ke atas tadi ya bumbunya nggak kemasak, jadi ntar kadang masih ada yang mentah sedikit, nggak rata lah. Makanya kita matikan bumbunya dulu, baru masuk aromatiknya. Itu tipsnya teman-teman. Kalau mau masak si bumbu halus, nggak di bumbu rendang aja, di bumbu masakan Indonesia apa aja. Lebih baik caranya kayak gitu, biar masihin si bumbunya itu matang dulu. Gitu. Nah ini aromatiknya udah masuk. Sama ada kayu manis dan cengkeh. Ini kalau udah kita masak sebentar sampai bumbunya nyerap aroma dari aromatiknya, baru kita masukin si santannya. Nggak usah lama-lama, bentar aja. Nah ini wanginya udah harum banget teman-teman. Karena udah masuk aromatiknya juga. Jadi wanginya tuh berlipat-lipat gitu. Kita ada kerak, kita korek-korek aja. Nah kalau udah gini, kita masukin si santan cairnya dulu. Tinggal diaduk-aduk aja. Sedikit dulu, kita larutin dulu si bumbunya.
sampai rata, baru kita masukin lagi sisanya biar nggak ada yang menggumpal. Nah ini kita segedein aja apinya. Oke. Terus kita masak sampai bumbunya tuh nyatu. Nah sembari aku nunggu ini nyatu termasak, kita mau blender si kelapa sangrainya. Nah ini penting banget kalau teman-teman mau buat rendang, ini sebagai bahan aroma sekaligus yang mengikat semua bahan di rendangnya jadi satu. Jadi cara buatnya gimana? Ini cuma kelapa parut biasa, kelapa tua. Disangrai aja kering, nggak usah pakai air, nggak usah pakai minyak, disangrai kering aja sampai dia warnanya kayak gini. Nah, kalau dia udah kering gini, lihat ya bisa kering gini. Nah, kita sangrai dia tuh sampai mengkilap teman-teman. Jadi sampai si minyak natural kelapanya keluar sendiri karena udah matang. Kalau udah gitu, baru kita blender si kelapa sangrainya. Nah, pakai dikit aja. Ini kita tinggal blender aja. Oke. Kita halusin sampai dia halus sendiri. Kalau teman-teman di rumah mau lebih bagus lagi hasilnya, ditumbuk lebih bagus teman-teman. Karena kalau ditumbuk, dia tuh ngeluarin minyaknya tuh lebih bagus ya daripada di blender gini. Jadi tumbuk, karena kegencet, nah minyaknya tuh kepisah gitu. Nah itu lebih bagus teman-teman. Tapi karena di sini biar efisien aja, jadi di sini aku blender aja, gitu. Oke. Nah, sampai kurang lebih teksturnya seperti ini teman-teman. Kalau udah gini, kita tinggal tuang di mangkok aja. Harum banget kelapa sangrai. Nah, sembari nunggu, ini kita tunggu bumbu rendangnya matang dulu. Kurang lebih 30 menit. Oke teman-teman, ini bumbu rendangnya udah kita masak setengah jam. Nah, hasilnya nanti jadi kayak gini. Warnanya udah lebih keluar, minyaknya keluar, sama dia lebih nyatu, lebih kental. Nah, kalau udah kayak gini, kita boleh masukin si ikannya. Nah, di sini teman-teman bisa pakai ikan apa aja sebenarnya. Cuma di sini aku pilih tongkol karena dagingnya tuh bisa dimasak lebih lama. Jadi buat nyerap rasa si rendangnya ini tongkol cocok banget. Gitu. Tapi kalau teman-teman nggak ada tongkol, pakai tenggiri bisa, pakai kembung bisa, pakai kakap bisa, apa aja bisa. Oke, jadi ini tinggal kita masukin aja ikannya. Nah, dimasak dulu sebentar biar apa? Biar si ikannya tuh nyerap dulu si bumbu dasarnya. Jadi sebelum kita campur santan kental dan lain-lain, nah si ikannya tuh lebih nyerap bumbu dasarnya dulu, gitu teman-teman. Oke. Kita gedein aja apinya. Nah, kan jadi si ikannya tuh tercoating dengan bumbunya lebih bagus. Gitu. Oke. Nah, kita sekarang bisa masukin si santan kentalnya. Nah, kalau udah masuk santan kental, baru kita bumbuin si rendangnya teman-teman. Biar apa? Biar kalau di awal garam kita masak terus menerus kan asinnya nggak bisa kita kontrol kan. Nah kalau kita masaknya di akhir, kita masukin bumbunya di akhir gini, itu lebih gampang kita kontrolnya teman-teman. Jadi mengurangi resiko rasa keasinan gitu. Bumbunya simple aja. Sini aku pakai garam. Garam kita mulai dari setengah sendok teh dulu. Sedikit gula, sedikit aja. Lada putih. Dan chicken powder. Aduk.
Oke teman-teman, di sini rendangnya udah matang, tinggal kita plating aja. Tuh. Kalau dia udah matang, warnanya jauh lebih gelap, minyaknya udah keluar, terpisah dari bumbunya, nggak split. Nah itu tandanya si rendang udah matang. Gitu. Nah ini tinggal kita plating aja. Nah, kita bawa ke sebelah sini. Nah, cocok banget dimakan pas lagi Idul Fitri ya, lagi ngumpul, makan rendang pakai nasi. Nah, pas habis bulan puasa, dibuka dengan rendang pakai ikan tongkol ini. Oke. Bumbunya jangan lupa taruh di atas. Kita ambil kayu manisnya untuk garnish. Daun jeruk. Sedikit cabai. Udah jadi teman-teman, ini dia rendang tongkol untuk merayakan saat nanti Idul Fitri. Nah, abis ini kita akan buat minuman untuk dampingin si rendang tongkol ini dan untuk merayakan Idul Fitrinya juga. Di segmen berikutnya kita akan buat es soda gembira. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus Cooking Time bersama Cook and Bake City by Electronic City. Everyone can cook.